Awalnya suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Maksudnya apa ya si rica-rica ini nyindir-nyindir? Luar biasa, RO mengajarkan Onyo kesederhanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, dan dimanapun Baraya berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Semoga juga kita dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang kasar, orang-orang yang bengis, orang-orang yang tidak punya adab dan etika. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Onyo, kamu punya ayah yang baik, punya ayah yang memiliki hati yang lembut dan penuh cinta dan kasih sayang. Onyo, netizen mendukungmu. Onyo, netizen itu cinta ke kamu. Maka kamu harus bersyukur memiliki ayah yang sangat baik, yang sangat sayang kepadamu. Dan juga Baraya, keberhasilan RO dalam mendidik Onyo itu bukan dengan harta, akan tetapi justru beliau memberikan pengajaran kepada Onyo untuk hidup sederhana. Berbeda dengan tetangga sebelah. Ya, tetangga sebelah mungkin ya agak sedikit mewah-mewah gitulah ya Baraya. RO, kita ketahui beliau beberapa kali terlihat di media sosialnya, beliau makan sederhana saja. Yang penting nikmat ya Baraya. Meskipun makan sederhana, kalau kita tidak punya masalah, insya Allah nikmat tidak akan berkurang. Nah, inilah yang paling berharga untuk Onyo sebagai generasi muda ya Baraya. Penting memiliki sikap sederhana, apalagi yang hidup di zaman serba modern ini ya, yang serba canggih ini. Jika seseorang tidak memiliki sikap sederhana, maka khawatir ke depannya justru akan merusak dirinya sendiri. Dan memang lebih cocok sih putra-putri RO itu tinggal bersama RO, karena akan diajarkan adab-adab, sopan santun, dan juga kesederhanaan. Karena kalau kita memiliki sikap sederhana, maka insya Allah hati dan jiwa kita akan lebih tenang Baraya. Kita ketahui bahwa harga Wagyu itu ya memang ya jutaan ya, daging Wagyu itu. Akan tetapi Baraya, bukan berarti RO dan Onyo tidak bisa membeli daging Wagyu yang berjutaan tersebut. Jangankan untuk beli Wagyu, per bulan 200 JT saja, Koruben, alhamdulillah beliau bisa mencukupinya. Apalagi sekedar Wagyu yang harganya mungkin paling mahal juga 2 juta ya Baraya. Sindiran rica-rica. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Dan di sini terdengar percakapan antara SW dan Mrs. M ya, yang sedang membicarakan isi kulkas, dan di sana ada kata-kata menyebut nama Onyo. Kita simak sama-sama, silakan. Sindiran Onyo rica-rica. juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Gede. Maksudnya apa ya si rica-rica ini nyindir-nyindir? Dengan sindiran atau kelelucon? Iya, si Onyo makan steak di luar aja, kan udah gede, apa urusannya? Lama korek-korek ya, seolah-olah Onyo itu anak tiri, anak pungut ya. Terus kalau si Papi Cerot itu Koko Mangga 2 tuh siapa? Yang mau kondo atau mau kotil nggak jelas. Oh ya, dia boleh makan steaknya, steak bagyunya yang dibayarin sama si Onsen. Lo pikir kulkas itu diisi sama siapa? Masa weran? Nggak sanggup cari duit kelas. Tapi si Onsen dengan bayaran 200 juta transferan, terus yang makan nebeng hidup siapa? Lo rela si Papi Cerot ya Koko Mangga 2 itu, yang mau kotil itu, lo rela dia makan. Tapi Onyo, anak mereka yang sah, lo candain. Dasar wanita rica-rica nggak tahu diri ya. Gue pikir dengan menikah dengan seorang bule, pikiran kita lebih jauh elegan ya, berkelas. Ternyata tapi ya katrok dan kampungan. Mencari keviralan, masuk ke rumah orang, udah jelas nggak jelas ini kan. Apa faedahnya flexing kulkas? OKB ya? Belum pernah lihat kulkas ya? Dua-duanya ini nggak pernah lihat kulkas gede? Belum pernah lihat lift? Dulu kisminnya dua-duanya ya? Yang satu di Bali, ternak babi. Yang satu di gang, jelas terbolong, makan mie babi, di gerobak depan rumahnya. Sekarang ketika mereka
Ada duit dikit lah langsung mamer. Kayak gini, katanya lo bertuhan, dikit bawa Tuhan. Kalau bertuhan gak mungkin podcastnya isinya lo undang kayak si Garmek. Hebat ya kamu Garmek ya, modal Garmek bisa dapat laki. Ya, laki bule, mau kondo, kere, yang nebeng sama cewek untuk jadi influencer. Kalau laki-laki bule gak mau itu ya, diobok-obok hidupnya, sangat tertutup, privat, dan gak norak. Ternyata bule apes yang terpaksa cari duit nebeng sama istri yang istrinya korek-korek aib orang atau bongkar aibnya sendiri seperti si Garmek. Terus kalian jual nama Tuhan. Memalukan sekali ya. Udahlah, mendingan lo. Kenapa? Lo kaget ada steak gede gitu Wagyu katanya mahal ya. Kenapa? Lo kan makan pecel lele kan? Atau ayam tiren mati kemarin. Bukannya kaget. Lihat steak kayak gitu doang kaget. Amit-amit. Terus apa pendidikannya untuk bangsa ini apa? Ke follower-follower tuh yang bego itu sih apa? Nggak ada. Cuman nggak bermutu. Akhirnya blunder kan? Lo nyindir-nyindir onyo-onyo. Meskipun lo ini udah ngomong tahun lalu, tetap niat jahat lo ada. Mau korek-korek aib ya? Sindir-sindir ya? Apa urusannya? Anak-anak cewek boleh makan di rumah sama si Mokondo, si Koko Mangga 2 itu, terus onyo di luar. Apa maksud kau? Apa urusan kau? Ikut nimbrung-nimbrung. Urus aja tuh, boleh kau itu. Dia aja suruh makan di luar. Ya? Ngapain makan barang negara kami, si bule itu, ha? Sangat tidak bagus. Mau nggak digituin kau? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kan? Ya udah, berperasaan kau. Nggak usah kau inang-inang, gretak-gretak, inang-inang ya. Terminal nggak jelas. Tobat ya, nggak usah bawa nama Tuhan. Netizen sudah makin pintar, nggak mau sekarang dikibulin sama podcaster flexing yang katanya pengen mendidik bangsa, ternyata sama aja pada wae. Merusak mental dan mengadu domba masyarakat. Bertobatlah kau inang. Sumpah ya, mulut si M itu bener-bener jahat loh. Pantesan si RO nggak suka sama nih orang. Kalian pasti udah nonton videonya ya. Itu video lama kayaknya, cuman lagi viral banget nih, lagi FYP banget. Jadi gini, si M main ke rumah si S. M ini bertanya ke S, emang si O masih dimasakin juga? Kan udah gede, suruh makan di luar aja. Terus si S jawab, iya masih dimasakin. Wow, udah ABG kok masih dimasakin juga? Nggak ada sejarahnya anak udah ABG, udah gede atau udah tua bangkotan nggak boleh dimasakin sama emaknya. Nggak ada sejarah. Gue yang udah tua bangkotan gini, umur 34 tahun aja masih dimasakin emak gue. Itu yang gue cari, itu yang gue mau. Gue seneng banget emak gue masih bisa masakin gue. Gue masih bisa merasakan masakan emak gue. Orang tua apalagi emak gue, seneng banget. Anaknya udah segede ini masih bisa merasakan masakan emaknya. Tolonglah, mulut lu jahat banget M, sumpah. Mulut lu jahat. Demikian Baraya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya kita jangan pernah menjadi orang yang pelit. Kita juga jangan jadi orang yang mudah flexing. Kita juga jangan menjadi orang yang gampang memamerkan apa-apa yang kita miliki. Dan belajarlah untuk hidup sederhana ya Baraya. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.